Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pertemuan kita dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang penuh berkah, rahmah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dilimpahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengawali dengan kegiatan yang baik sholat subuh atau sebelum qiyamul lail, dan melanjutkan dengan zikir serta mengikuti kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Nikmat yang tiada hingga senantiasa mengiringi kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan. Semua itu tidak lain, tidak bukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa dan selalu kita hadiahkan atau kita sampaikan kepada pemimpin teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selawat kita menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang termasuk diridhokan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, pada hari ini atau pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah pada ayat 55, 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun
وظللنا عليكم المن وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 55 berfirman, sungguh ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan saat kami melihat Allah dengan jelas. Maka kami timpakan kepada kalian petir sehingga kalian mati secara tiba-tiba. Kemudian kami hidupkan kembali kalian setelah kalian mengalami kematian agar kalian bersyukur. Dan kemudian kami berikan naungan kepada kalian dalam bentuk awan, dan kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Makanlah oleh kalian yang telah kami rezekikan yang baik-baik, dan tidaklah kami menzalimi, namun kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Ayat-ayat ini masih terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya, dalam tema kita kali ini saya buat nikmat diberikan kehidupan, nikmat diberikan naungan, dan nikmat diberikan nikmat yang bergizi. Itulah memang yang terkandung dalam 3 ayat yang tadi saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan pengingkaran. Awalnya memang mereka meminta kepada Musa alaihissalam agar mereka beriman kepada Allah yang disampaikan atau diperintahkan oleh Nabi Musa untuk diimani, bisa melihat Allah dengan jelas. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa bahwa kami tidak akan beriman sama sekali kecuali bisa melihat Allah Tuhan secara jelas. Padahal Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat oleh manusia meskipun dia seorang nabi. Ya, sebelumnya memang kalau kita buka pada surat Al-A'raf, itu kan Nabi Musa meminta kepada Allah. Nabi Musa meminta agar dia bisa melihat Allah dengan mata dirinya sendiri, atau mata telanjang. Tapi akhirnya Allah mengatakan, ya, lan taroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Namun kalau engkau mau, lihatlah gunung sana. Jika dia bergeser dari tempatnya, maka dia akan melihat aku, maka engkau akan melihat aku. Namun ketika Nabi Musa melihat gunung yang diperintahkan oleh Allah untuk dilihat, tiba-tiba gunung tersebut hancur berantakan. Sehingga saat itu pula Nabi Musa jatuh pingsan. Lalu beliau mohon ampun kepada Allah, bertobat karena permintaannya. Nah, rupanya seakan-akan ya ini seperti yang terulang, ya, permintaan
awalnya Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat dengan sendirinya, kaumnya pun meminta kepada Nabi Musa agar Allah menampakkan dirinya sehingga mereka mau beriman. Melihat Allah baru beriman. Tapi sesungguhnya memang Allah tidak bisa dilihat, sehingga Allah tampakkan kepada mereka petir yang sangat keras, yang sangat mengerikan, sehingga akhirnya mereka tiba-tiba mengalami kematian. Memang cara akidah ini merupakan satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi insya Allah Allah akan memperlihatkan di hadapan kita, atau kita bisa melihat Allah di akhirat. Aduh, kalau jagoan kan keluarnya belakangan, Pak. Ya. Jadi memang Allah akan kita bisa melihatnya nanti di akhirat. Itulah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. End-nya kan emang di akhirat, berarti kan dia keluarnya apa? Ya. Jadi demikian yang bisa kita imani. Ya tentunya ketika ada permintaan seperti itu, maka sudah menjadi pelanggaran ya. Waktu itu memang hanya diingatkan oleh Allah bahwa kalian telah melanggar, meminta agar Allah menampakkan zatnya, lalu bisa dilihat, lalu mereka bisa beriman. Tapi akhirnya Allah ganjar dengan demikian. Tapi kematian saat itu tidak selamanya yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Musa, sehingga Allah ingatkan kenikmatannya dengan dihidupkan kembali. Kan setelah itu fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan lagi kalian setelah kalian mengalami kematian. Mati tapi bisa hidup. Nah, ini kan kenikmatan yang sangat dahsyat, kenikmatan yang sangat besar. Coba kalau misalkan mati sampai akhirat, sementara mereka dalam kondisi tidak beriman atau meminta sesuatu yang mustahil bagi mereka, yang akhirnya juga menjadi dosa besar bagi mereka, tapi Allah berikan kesempatan kepada mereka. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian, kami hidupkan kembali kalian setelah kalian mengalami kematian, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa menggunakan waktu yang diberikan untuk bertobat. Ya sebenarnya ini menjadi isyarat juga ya dalam kehidupan kita. Setiap hari kita sebenarnya mengalami kematian. Walaupun secara umum ya banyak yang dipahami itu hanya sekedar tidur ya, atau sekedar berada di alam yang biasa, lalu nanti mengalami kehidupan kembali atau bisa bangun lagi di pagi hari. Tapi sebenarnya ini bagian daripada kematian. Mati sebentar ya, atau mati yang Allah berikan kepada kepada manusia yang nanti dibangkitkan lagi oleh Allah di saat waktu yang telah ditetapkan. Ada yang bangun di tengah malam, ada yang bangun pas waktu subuh, ada yang bangun setelah sholat subuh. Itu hakikatnya memang kita harus merasakan tidur itu kematian sebentar kita. Makanya setelah kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ngaku bahwa memang kita mati tadi. Di malam hari kita diberikan oleh Allah tidur yang hakikatnya itulah kematian. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mengalami kematian. Wa ilaihin nusyur. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita hidup setelah mengalami kematian. Buat apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, syukur itu kan bagaimana
menggunakan waktu-waktu kesempatan atau hidup yang selalu ya berulang dan berulang, dari kematian yang juga berulang-berulang, ya, agar kita bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Ya kalau memang saat itu bagi Bani Israel yang diberikan kematian yang sejati atau kematian yang memang kalau Allah tidak bangkitkan tidak bisa bangkit, gitu kan? Kalau tidak Allah hidupkan kembali tidak bisa kembali hidup. Sehingga akhirnya Allah ingatkan kepada mereka kenikmatan yang besar bahwa kalian telah disambar petir, ya, lalu mati sekejap, lalu dihidupkan kembali, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Agar kita juga yang menerima ayat ini mengingat bahwa kita juga mengalami kematian, ya. Kematian yang sudah menjadi sesuatu yang umum, ya, yang selalu dan banyak dirasakan oleh manusia, walaupun kadang-kala kematian itu tidak ya dirasakan sebagai kematian hakiki, hanya sekedar tidur ya sebentar aja, ada tidur 1 jam, tidur 2 jam, tidur 3 jam, begitu. Padahal itu kematian juga. Bisa jadi ketika kita tidur nggak bangun lagi, nggak dibangun lagi oleh Allah. Makanya juga sebelum tidur kita diingatkan untuk baca doa atau selalu ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita ingin ya tidur, baca doa ya Allahumma ya lupa ya, Bismika Allahumma ahya wa amut, ya kan? Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati, ya. Sehingga kalau misalkan memang waktu saat kita tidur sebentar atau mati, ya tidak lagi dibangkitkan Allah, itu dalam kondisi beriman, ahya wa amut, ya. Bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Kalau misalkan, ya, kan kita nggak tahu namanya ajal, kita nggak tahu namanya usia kita. Apakah memang saat kita tidur lagi tidak lagi bisa dibangunkan, ya, kecuali nanti bangun pas di dalam kubur, ya. Atau memang alhamdulillah kalau sampai sekarang kita dihidupkan kembali, maka kita juga baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Sebenarnya bukan sekedar baca doa, tapi juga bagaimana kita mensyukuri, sebagaimana diingatkan oleh Allah pada ayat 56 tadi, ya. Bani Israel tiba-tiba akhirnya disambar petir karena meminta agar bisa melihat Allah dengan mata telanjang mereka sendiri, tapi akhirnya Allah balas ya dengan kematian, disambar petir. Lalu Allah berikan kepada mereka hidup kembali, kesempatan untuk bertobat, gunakan waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian dari kematian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Syukur sesuatu yang sangat lazim, ya. Niscaya yang harus kita lakukan setiap hari, karena memang tidak ada hal apapun yang kita miliki, yang kita rasakan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada ya di suasana mengikuti ya, kajian tadabbur, ini juga adalah bagian daripada nikmat Allah. Dan alhamdulillah ini saran juga kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kehidupan yang Allah telah berikan untuk mengikuti kajian ini. Ini syukur, ya. Cara kita bersyukur demikian, menggunakan kesempatan untuk sebentar tadabbur, mengikuti kajian, untuk memahami ayat Al-Quran dan sebagainya. Ya syukur itu sendiri, ya mungkin ini mengulang ya dari apa yang pernah saya sampaikan, terbagi pada 3. Ada syukur qalbi, syukur lisani, dan syukur amali. Syukur qalbi artinya memiliki keyakinan atau juga berusaha untuk menambah keyakinan kita setiap apa yang ada dalam kehidupan ini, yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati, apapun yang ada, ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita sendiri. Bukan ya, kalaupun kita bisa ya, mendapatkan dengan sendirinya, tapi bukan berarti
hanya karena kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya peran besar. Punya peran besar. Makanya tambahlah keyakinan. Kullama isdada ni'matan isdada hudan. Misalnya demikian kan. Semakin banyak kita diberikan kenikmatan, semakin banyak bertambah nikmat, bertambah hidayah, bertambah keyakinan, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sejatinya dan memang bukan sejatinya aja, keharusan, kelaziman. Yakinkan diri kita, kuatkan dan mantapkan diri kita bahwa memang ya hanya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Kita kalaupun bekerja, berusaha untuk mendapatkan nikmat yang lain atau nikmat yang kita bisa akhirnya rasakan, ya itu adalah sebagai ikhtiar, ya, usaha yang Allah perintahkan, usaha yang memang menjadi satu ketentuan yang kita lakukan, lalu nanti ketika mendapatkan itu semua hakikatnya karena Allah. Bisa bersyukur aja nikmat sebenarnya, bisa bersyukur aja nikmat sebenarnya, kan gitu. Yang kedua, syukur lisani. Apa itu? Ya, lisan kita senantiasa zikir, ya, menyebutkan asma Allah. Apa yang bisa kita sebut nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Jalalah, ya. Atau mungkin ada kata atau nama yang khusus kita ungkapkan. Kita hafal satu, kita ulang terus. Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau kita ketika ingin dilimpahkan rezeki, ya di saat kita mungkin dalam pandemi seperti ini, kita sebut aja ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Niscaya ya, Allah akan mendengar, dan pasti Allah mendengar, dan Allah kabulkan apa yang kita ya inginkan. Atau enggak ya dengan apa, karena kita mungkin banyak salah lah itu kan, banyak ya, kekurangan, maka kita ungkapkan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini saya dengan istighfar, urusan kita akan clear dan kelar, gitu kan. Nah ini yang kedua ya, dan mengulang lagi atau juga ya paling tidak mereview apa yang sudah sampaikan tentang syukur itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling ya juga kita harus ya, tanamkan dalam kita bagaimana caranya nikmat yang Allah berikan agar kita syukuri dari amal-amal yang ada, atau kita jadikan ya, syukur nikmat ini untuk merealisasikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beraktivitas, semuanya lillahi ta'ala. Kita jadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya bisa dijadikan sebagai sarana syukur dari sisi amal. Jadi anggota tubuh kita terus ya arahkan untuk beramal soleh, berbuat baik. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semuanya untuk bisa mengaktualisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mensyukuri. Nah, kembali kepada ayat yang tadi, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat kepada satu kaum Bani Israel bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran besar, yaitu meminta kepada Nabi Musa, ya kan mereka mengatakan lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau wahai Musa atas perkataanmu, ya perkataanmu untuk beriman kepada Allah, ya, untuk ya mengikuti syariatmu, kecuali kami lihat dulu Allah narawlah jaharatan, kami lihat dulu Allah Subhanahu dengan terang-terangan, mana Allah kan, bagaimana bentuk Allah kan, sehingga akhirnya Allah bahas mereka dengan fa'akhadathumus sa'iqatu ya wa antum tanzurun, fa'akhadathumus sa'iqatu, hanya kami ambil mereka, kami azam mereka, kami timpakan mereka ya dengan petir, sehingga ya mereka mati secara tiba-tiba. Nah, kalimat fa'akhadat ya di sini juga ya seringkali Allah buat atau Allah gunakan untuk
diisyaratkan akan azab, ya. Allah ambil, ya. Akhodat itu Allah ambil, atau juga Allah timpahkan. Kadang nikmat juga disebut dengan akhodat, ya, an-ni'mah, Allah ambil nikmat. Hati-hati, ya, kalau Allah sampai mengambil, ya. Karena hakikatnya memang semua milik Allah, tapi biasanya ketika Allah ambil dengan akhodat itu dengan sekonyong-konyong atau dengan cara paksa. Ya. Kadang ada juga orang diambil harta dengan paksa, ya. Dengan cara paksa, akhirnya tiba-tiba dia tidak memiliki apa-apa. Ya. Seperti Qarun, ya, Allah ambil hartanya, Allah ambil segala nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, tiba-tiba dia hilang, ya, telan bumi. Jadi dengan Fir'aun, Allah ambil dia kekuasaan dan harta yang berlimpah yang sudah dikumpulkan selama hidupnya, dengan tenggelam, selesai sudah. Itu namanya al-akhd, ya. Allah ambil nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, kita juga demikian. Jangan sampai Allah ambil, ya, apa yang sudah kita miliki dengan cara yang paksa. Cobalah, ya, gunakan harta yang kita miliki atau tenaga yang kita miliki, ya, untuk, ya, kemaslahatan atau untuk juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senang. Ya. Kalaupun mungkin Allah ambil nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Sudah pasti memang Allah ambil nyawa kita. Sudah pasti Allah ambil harta yang kita miliki, tapi bukan berarti diambil paksa. Diambil dengan cara akhirnya Allah senang, Allah ridho. Bagaimana? Ya, kita infakkan sebagian hartanya, ya, harta kita infakkan, kita berikan kepada orang yang berhak. Wa fi amwalikum wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Harta yang mereka miliki ada hak orang-orang yang meminta dan juga orang yang terhalang tidak mendapatkan harta seperti orang kaya atau orang yang memiliki kelebihan. Itu bagian daripada cara Allah. Nah, di sini juga demikian, Pak, akhodatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hanya kalau kalian diambil nyawa kalian dengan turunnya petir, lalu akhirnya kalian, ya, tidak bernyawa, sementara kalian menyaksikan itu sekonyong-konyong, ya, tidak ada isyarat-isyarat sebelumnya. Ya. Tapi, ya, ini akhirnya Allah berikan kepada mereka hidup kembali, ya, kesempatan kembali untuk bertaubat, ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kami bangkitkan kalian kembali dari kematian, ya, agar kalian bersyukur. Ini yang baru datang, ya, atau yang baru gabung, ya, ingatkan atau juga saya ulang lagi bahwa memang disinilah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, tapi sesungguhnya juga kepada kita merasakan. Ya, bukan berarti kita ingin melihat Allah, itu kan, ya, seperti yang diminta oleh Bani Israel, bukan, ya, tapi hakikatnya kita pasti akan melihat Allah kalau kita, ya, nanti di akhirat kita beriman kepada Allah bahwa nanti kelak, ya, ketika kaum muslimin masukkan ke dalam surga, lalu Allah katakan, maukah kalian aku berikan nikmat yang melebihi nikmat kalian sekarang ini? Hanya mereka berkata, wahai Allah, nikmat apa lagi yang kami akan rasakan setelah kami dapatkan nikmat yang begitu, ya, begitu banyak dan begitu nyaman dan begitu enak ini. Pokoknya tidak ada caranya lah nikmat yang telah Allah berikan. Memang demikian. Karena nanti kan di akhirat itu, ya, misalkan, ya, ada orang miskin, ya, di dunia, tapi dia beriman. Sehingga ditanya oleh Allah, apakah kalian merasakan, ya, kesengsaraan di saat di dunia dahulu, ya, saat kalian, ya, melewati kehidupan kalian setelah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Mereka mengatakan, tidak ada sama sekali, ya Allah, ya, kesengsaraan yang kami, ya, rasakan di dunia. Akhirnya hilang semuanya setelah Allah berikan nikmat di akhirat atau di surga. Itu, ya, nikmatnya Allah berikan kepada mereka sehingga lupa semua, ya, kesengsaraan yang dialami. Mungkin sekarang kita merasakan sengsara sekali, ya, pandemi yang berkepanjangan, ya, terus, ya, keterbatasan akses atau juga pekerjaan yang akhirnya berkurang, pendapatan juga berkurang, bahkan ada juga yang kehilangan, ya. Mungkin terasa, ya, berat banget, emang hari-hari kayaknya panjang banget gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita bersabar,
kita bertawakal kepada Allah, kita yakin bahwa ini ujian yang harus kita jalani, tidak bisa kita hindari, tapi ini merupakan ujian yang akhirnya kita harus senantiasa yakin akan ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti ini semua, hilang semuanya insya Allah. Tidak ada lagi ya kesengsaraan yang Allah berikan ya di akhirat nanti. Nah, akhirnya Allah katakan apa? Kalian mau enggak? Ya, aku berikan nikmat yang lain yang bisa mengalahkan nikmat ini. Kaget mereka kan, nikmat apa lagi ya Allah? Ini sudah begitu nyamannya kita. Sudah begitu nikmatnya kami merasakan. Kata Allah, engkau akan melihat aku akan perlihatkan wajahku di hadapan kalian. Jadi memang ya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum la yastakbirun. Mereka yang begitu yakin akan melihat Allah ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwa kita memang ya sebagai orang beriman pasti bisa melihat Allah ya. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah dikatakan ya, wujuhu yawma nadhira ila rabbiha nazira. Kelak nanti ada wajah-wajah yang begitu sumringah, bercahaya, berseri, begitu bahagia sekali. Kenapa bahagia? Ila rabbiha nazira. Karena menuju Tuhannya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang nggak perlulah kita bertanya seperti orang-orang Bani Israel yang meminta agar kami beriman, ini tolong perlihatkan Engkau ya Allah. Jangan, cukuplah ya kita akan merasakan nanti di akhirat. Ya, banyak kan? Ya ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, hakikatnya nanti akan kita rasakan di akhirat. Ya, misalkan kenapa sih ya nggak boleh minum khamr? Rupanya minum khamr itu minuman surga. Makanya kelak nanti akan ada khamr di surga. Tapi memang rasanya beda dengan dunia ya. Memang minuman yang menyenangkan kayaknya kan, sampai Allah juga akan berikan ya. Cuma dalam surat Muhammad Allah katakan masul ladina masalul jannatil lati wa'idul muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamril ladzati lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Jadi ada 4 jenis minuman nanti di surga yang akan dinikmati oleh orang beriman. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang beriman adalah ya seperti sungai yang mengalir di dalamnya air. Di dalamnya ada air yang begitu jernih, begitu bening. Anharu min asin min ghairi asin. Yang air itu tidak pernah berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak pernah baunya, tidak pernah berubah, begitu terus. Yang kedua adalah wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada juga sungai yang mengalir susu. Susunya rasanya begitu manis. Ya, mungkin berbeda dengan susu yang ada di kehidupan kita. Yang ketiga, wa anharu min khamril ladzati lisyaribin. Ada air, ada sungai yang mengalir di dalamnya khamr. Ya, ini kan khamr ya. Tapi khamr dikatakan ladzati lisyaribin. Begitu nikmat dirasakan oleh yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa. Dan juga sungai yang mengalir madu yang murni. Nah, semua itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan, yang diantaranya adalah khamr. Namanya khamr memang dilarang untuk orang beriman, ya sebenarnya dilarang untuk semua manusia ya. Tapi ada yang melanggar ya. Silakan yang minum di dunia tidak akan mendapatkan nanti di akhirat. Jadi seakan-akan sudah merasa ke dunia ya. Ya akhirnya dia melanggar itu kan, tidak akan mendapatkan hukuman. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi di sini Allah ingatkan kepada kaum Bani Israel tadi juga al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pelajaran dari ayat ini bukan khusus pada mereka saja tapi juga pada kita. Bagaimana juga kita diingatkan agar selalu ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Khususnya adalah kita merasakan nikmat kematian ya atau nikmat kehidupan setelah kita mengalami kematian. Setiap hari kita merasakan kematian. Tapi setiap hari juga Allah bangkitkan kembali, Allah hidupkan kembali agar kita menggunakan nikmat hidup yang terus berulang dan berulang untuk beribadah, untuk menjalankan syariat, ya, dan untuk juga selalu ya, merasakan ya, nikmat ini
agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullama isdada ni'matan isdada hudan la bu'da. Ini kaidah yang harus selalu kita ulang ya. Harus kita ingat kaidah ini. Kullama, setiap kali, isdada bertambah, huda isdada ni'matan, setiap kali bertambah nikmat, Allah terus berikan nikmat, isdada hudan, harusnya bertambah hidayah, harusnya bertambah keyakinan, bertambah keimanan kita. Isdada hudan, la bu'da, jangan sampai kita malah jauh dari hidayah, malah menjadi orang pembangkang, malah menjadi orang yang angkuh, malah menjadi orang yang apa saja yang banyak dilakukan oleh ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur, orang yang tidak mau menggunakan nikmat sarana untuk beribadah dan beriman. Nah, zaman sekarang selanjutnya juga Allah mengingatkan kembali kepada kaum Bani Israel. Selain itu, kan mereka hidup, ya, mereka mengalami kehidupan kembali. Ya, tentunya di saat mereka demikian, mereka masih mengalami sesuatu yang berat yang mereka rasakan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang lain. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa. Lalu kami berikan kepada kalian ya naungan berupa awan, ya. Awan di atas bukan perahu mereka, ya kan Mesir, ya, begitu juga Palestina atau tempat mereka di saat itu mengenai kehidupan padang pasir, ya, terik begitu, terasa, ya, panasnya begitu terasa mereka. Tapi Allah anugerah kepada mereka awan yang menaungi mereka sehingga tidak terasa panas, ya, tidak merasa terik, ya. Jadi kenikmatan wa zallalna 'alaikumul ghamama. Jadi panas itu tidak terasa bagi mereka. Bahkan bukan hanya itu, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Banyak tafsir ya dari para ulama terkait dengan al-manna wassalwa ini. Ya. Nah, hakikatnya adalah bahwa memang di sini ya karunia Allah kepada mereka tidak pernah berhenti. Ya, karunia Allah kepada mereka tidak pernah putus. Terus mengalir begitu saja agar mereka betul-betul merasakan nikmat Allah yang sejatinya harus mereka ya pahami dan ingat selalu, lalu mau mensyukuri, lalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi wazolana. Nah, azillu ya ini kan naungan yang memang sejatinya ya milik Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, kita juga merasakan adanya azillu ya, naungan Allah kepada kita. Apa sih naungan Allah kepada kita? Ya kalau kita di dunia ini ya kita diberikan kehidupan yang ya tentram, nyaman gitu kan. Alladzi an'amana bi ni'mati al-amni wassalam gitu kan. Ya, kita diberikan nikmat dalam bentuk kehidupan yang tentram dan damai. Ini naungan sebenarnya. Kita juga diberikan naungan oleh Allah di Indonesia ini ya umat yang mayoritas muslim ya. Coba kalau kita lihat di negara yang lain ya, yang mayoritas non muslim atau kita minoritas, naungan gitu sulit untuk didapat ya. Naungan hukum, naungan kehidupan yang damai dan terang kan ya. Kita banyak mendapatkan naungan Allah ya. Memang bukan sekedar seperti naungan ya, awan itu kan ya, dari atas ada awan bukan, tapi naungan-naungan yang lain banyak kita rasakan ya, kelak ya, kalau dalam hadis ya, ada 7 kelompok atau 7 jenis orang yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu ya yauma la zilla illa zilluhu. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 kelompok orang atau 7 jenis orang yang akan diberikan naungan oleh Allah pada saat memang tidak ada naungan terbaik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di sini kan memang aku sebutkan 7 jenis ini yang salah satunya mungkin kita punya ya. Yang salah satunya kita bisa miliki. Misalkan pertama adalah
syabun sya'afi ibadatillah. Ya, kalau misalkan ibu dan bapak masih muda, nah ini masuk ya. Syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang baik laki maupun perempuan yang kegiatannya itu untuk beribadah, nasya'afi ibadatillah. Ya, jadi masuk nih mungkin kan, ya anggaplah kita masih muda ya kan muda itu sampai usia berapa ya, ada sampai katakan 40, 45, 50, itu masih muda ya. Karena kalau kita lihat dari sahabat-sahabat itu perjuangan mereka di usia-usia begitu kan. Rasul sendiri kan berjuang mengikuti perjuangan untuk mengkokohkan ajaran syariat Islam itu kan di usia demikian ya. Beliau menerima wahyu 40 kan itu. Lalu sampai 53 berjuang di Mekah, ya, 54 baru ya menghadapi peperangan. Ya. Ini kalau nggak disebut pemuda bagaimana? Ya, apa sudah tua? Memang tua ya, tapi bukan berarti ya tua renta, ya kan? 54 ya Nabi SAW berjuang sampai 63. Ya kalau boleh katakan fisiknya ya kuat, gitu kan? Nggak begitu mungkin terasa dalam kehidupan kita ketika udah 50 ya sudah merasa nggak lagi berjuang, nggak lagi aktivitas yang banyak, kan? Juga ya. Nah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang kita ini harusnya berusaha untuk meningkatkan amal ibadah di usia-usia yang memang sudah lanjut, ya, tapi jangan merasakan sudah tua kan. Rasakanlah bahwa memang kita masih berjiwa muda, nasya'af yang ibadatillah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dan seterusnya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, kalau misalkan memang sudah kita dewasa, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang ya, kalau misalkan sudah merasa dewasa itu kan, ya sebenarnya bukan tua saja, tapi memang kita merasa rujulah ya, atau punya daya kekuatan ya. Rajulun mu'allaq qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia seseorang yang memang hatinya begitu terpaut dengan masjid. Bukan berarti pengen di masjid terus ya, tapi bagaimana begitu cinta kepada masjid. Begitu suka ketika ya melihat masjid. Begitu suka ketika mendengar panggilan dari masjid. Atau juga ibadahnya kalau laki-laki senantiasa di masjid ya, terutama sholatnya. Ini kan diantaranya juga ya. Dan yang lain, kalau misalkan dia seorang hartawan juga masuk pada ya, hadis yang disebutkan oleh Nabi akan mendapatkan naungan seorang hartawan. Ya. Apa disebutkan? Wa rajulun anfaqa fi sabilillah ya, hatta ya fi khafyatin ya, di mana hadis ya, seseorang yang punya harta dia berinfak dengan sembunyi-sembunyi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking tersembunyinya itu tetangga nggak tahu ya, dicontohkan atau diibaratkan tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini bagi hartawan ya, bagi kalian atau bagi kita semua yang diberikan Allah harta ya, marilah berinfak, marilah bersedekah. Tak perlu orang tahu infak dan infak ya. Mudah-mudahan ini cara juga Allah memberikan kepada ya, orang ini untuk mendapatkan naungan ya, di akhirat kelak. Ya tentunya banyak ya, kalau bisa kita lihat, bisa mungkin Bapak dan Ibu lihat ya dari 7 orang atau di kelompok ini yang masing-masing berbeda ya, masing-masing disebutkan oleh Allah dan setiap lini ada ya, bisa kita dapatkan mau apa kita ya, mau siapa kita ya, mau seorang yang kaya tadi sudah ya, mau seorang pemuda sudah, mau seorang laki-laki atau juga perempuan yang dewasa yang merasa ya memiliki ya kemampuan dan daya upaya bisa juga dimiliki. Dan ya, hal-hal lain ya, ini saya nggak perpanjang khawatir waktunya. Lalu juga selain daripada al-ghamam ya, Allah berikan naungan kepada mereka yang sendiri juga merasakan naungan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini ya. Bahwa memang sekali lagi ayat ini bukan khusus pada mereka, tapi juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alhamdulillah kita berikan naungan dalam hidup ini. Di Indonesia kita mendapatkan naungan umat mayoritas ya,
naungan banyak ulama yang mengingatkan, walaupun mungkin dalam tanda kutip ada hal-hal yang kurang, tapi harus kita tetap bersyukur dan berusaha untuk menjaga nikmat naungan ya yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu juga wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kalian wahai Bani Israel al-manna wassalwa. Ada yang mengatakan al-manna diartikan dengan makanan-makanan yang manis ya. As-salwa itu makanan dari daging-daging ya, terutama daging burung ya. Al-manna ada yang mengatakan ya dia seperti madu ya, diminum terasa manis kan. Ya, ada yang mengatakan bahwa al-manna ini seperti butiran-butiran ya, lembut ya, seperti jagung ya. Ketika dimakan dirasa halus sekali dan rasanya manis sekali. Ada yang mengatakan jatuh dari atas ya seperti salju yang menimpa mereka ya, yang ketika mereka rasakan itu seperti makanan atau seperti minuman ya, putihnya putih susu, manisnya melebihi manisnya madu. Ini tidak diberikan kecuali kepada mereka saat itu. Al-manna, jenis makanan atau juga dikatakan minuman yang begitu nyaman dan begitu nikmat dirasakan oleh mereka. Gambarannya begini ya, bahwa ketika mereka ya tidak mendapatkan makanan, ketika mereka di terik matahari yang begitu panas, kan tidak ada makanan, tidak ada minuman yang mereka bisa rasakan. Ya. Akhirnya Allah berikan berupa naungan ya dolalna alaikumul ghamama tadi ya, tidak kepanasan. Nah dari awan itu turun ya makanan-makanan satu persatu, bahkan banyak sekali ya turun kepada mereka. Ketika mereka sadar, mereka bisa bukan sekedar kalau makanan doang, bukan bisa ini ya, bisa selek mereka. Jadi makanan itu kalau diartikan dengan minuman masuk pada minuman, kalau dikatakan makanan makanan. Tapi makanan itu sendiri tidak membuat mereka selek ya. Kalau makanannya keras itu kan, kalau nggak ada air ya beda juga, berabe juga kan. Apalagi terik matahari di padang pasir nggak ada air. Tapi Allah berikan kepada mereka makanan ya yang mereka rasakan ya, bentuknya ya, seperti tadi ya. Kalau dimakan terasa kenyang, kalau dirasa mereka haus bisa dikatakan sebagai minuman. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ini coba saya sebutkan ya beberapa pendapat ulama ya. Imam Mujahid menyebut manna adalah getah manis. Getah manis ya. Sementara Ikrimah menjelaskan manna adalah suatu makanan yang diturunkan Allah kepada mereka seperti hujan gerimis. Tetesan-tetesan itu, hujan gerimis yang datang kepada mereka, turun kepada mereka. Imam Qatadah menyatakan bahwa manna turun di tempat mereka berada seperti turunnya salju. Ya kalau salju kan turun ya kayak rintik-rintik ya, air hujan ya. Warnanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Adapun Robi bin Anas menyebutkan bahwa manna adalah minuman yang diturunkan kepada Bani Israel, rupanya seperti madu. Jadi ada yang mengatakan makanan, ada yang mengatakan minuman. Intinya adalah memang dia bisa berupa makanan untuk dimakan, dia juga bisa berupa minuman sehingga menghilangkan dahaga. Kesimpulannya misalkan begini, penafsiran para mufasir tentang ini saling berkaitan. Ada yang memaknainya dengan makanan, ada juga yang memaknainya dengan minuman. Nah, wallahu alam, yang benar atau mungkin yang bisa didekati adalah bahwa mana adalah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, baik makanan, minuman atau yang sejenisnya, tanpa mereka berusaha untuk mengambilnya, tanpa mereka harus berusaha dulu untuk bekerja atau menanam dulu, enggak, langsung datang kepada mereka. Masya Allah. Nah, bagaimana kaitan dengan kita? Tentu kita demikian. Kita rasakan bahwa ya apa yang kita miliki, walaupun mungkin kita merasa ada usaha yang kita lakukan, tapi hakikatnya inilah yang Allah berikan dengan cara yang mudah. Dan bisa saja Allah datangkan dengan cara yang tanpa kita lakukan lebih dahulu. Ya, misalkan ya iman, Islam, ini kan kita Allah berikan dengan cara yang tanpa ada usaha, langsung masuk pada diri kita, tubuh kita. Kesehatan ya. Walaupun mungkin sekarang kondisi seperti ini, tapi harusnya kita ambil kesimpulan kita harus berhati-hati, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya untuk menjaga kesehatan yang Allah berikan.
Ini demikian ya. Nah, yang kedua, apa yang dimaksudkan as-salwa? As-salwa adalah sejenis burung yang menurut ya sebagian ulama mengatakan ya, sejenis burung yang mirip dengan burung walet yang biasa mereka makan. Dan banyak ulama yang tidak berbeda pendapat ya di sini ya, kalau dikatakan hanya sejenis burung. Jadi ada makanan yang jenisnya tumbuh-tumbuhan, ada makanan jenisnya binatang. Ini semua anugerah dari Allah kepada mereka di saat mereka berada di pasir atau di padang pasir yang sangat panas, tapi Allah turunkan naungan, tidak kepanasan. Allah juga berikan makanan saat mereka kelaparan dan juga kehausan. Makanya setelah itu Allah perintah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan kalian makan dari rezeki yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kalian. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik saja ya. Nah, thayyibat ini ya, seringkali dipahami ya dengan dua hal ya, atau kita dapatkan banyak ulama dengan thayyibat, walaupun dengan thayyibat ini tapi mengindikasikan dua hal yang harus terpenuhi, halal dan soleh, atau halal thayyib ya kan. Jadi halal diraihnya dengan cara yang halal, bentuknya juga jenisnya baik. Nah, baik juga ini yang memenuhi kesehatan. Ada baik tapi tidak memenuhi kesehatan. Jadi harus terpenuhi dua hal itu. Halalan, thayyiban ya istilahnya. Yang halal dan baik. Halal artinya akan bisa kita rasakan ya, ini bagian daripada anugerah yang memang harus kita cari dengan cara yang baik, yang kita dapatkan cara yang baik. Thayyiban kita juga konsumsi itu juga memberikan kesehatan dan juga memberikan kepada kita ya, tubuh yang baik pula. Nah, jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sekali lagi ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pula, diingatkan agar kita juga senantiasa ya, makan ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang halal dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, setelah itu baru di akhir atau di ayat Allah ingatkan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi ya manusia sedikit pun. Jadi Allah tidak pernah zalim. Kata zalim itu kan artinya menganiaya. Allah tidak pernah menganiaya manusia. Sedikit pun Allah tidak pernah menganiaya manusia. Namun manusialah yang akhirnya menganiaya diri mereka sendiri. Apa? Syirik, ya tidak mau bersyukur, ya tidak mau beriman, tidak mau beribadah, itu akan menzalim diri sendiri. Makanya kan kalau sesuatu yang dilanggar, itu hakikatnya dia menzalimi diri sendiri. Ya, ini harus diingat, ya, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, hakikatnya dia bukan zalim kepada Allah. Kalau dia menghina Nabi, bukan zalim kepada Nabi, tapi kembali kepada dirinya. Dia zalim kepada diri sendiri. Dia tidak beribadah berarti zalim terhadap diri sendiri. Dia menghina Nabi berarti zalim terhadap diri sendiri. Yang kelak dia akan rasakan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah kami menzalimi, namun mereka yang akhirnya atau yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Istilahnya memang bahwa segala perbuatan itu akan kembali kepada diri masing-masing. Yang baik dia akan kembali kepada diri masing-masing, yang buruk pun akan kembali kepada diri masing-masing. Ya. Nah, ini ya, ujung ayat ini memang kalau dikatakan merupakan peringatan yang dilakukan, yang diingatkan oleh Allah SWT terhadap tindakan atau perlakuan perbuatan Bani Israel yang selalu zalim atau melakukan ya pengkhianatan, pelanggaran, pengingkaran itu kan terhadap ajaran Nabi Musa. Risalah yang disampaikan oleh Nabi Musa, mereka tidak mau beriman dan melaksanakannya. Jadi keseluruhan kalimat ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka memakan segala yang baik dari rezekinya, hendaknya juga mereka ikhlas dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Kan hakikatnya demikian ya. Lalu mereka membangkang, nggak mau melaksanakan Bani Israil ini.
Bagaimana juga banyak orang sekarang ketika diberikan nikmat mereka bangkang. Ya. Diberikan harta yang berlimpah, mereka menjadi sombong. Diberikan fisik yang kuat, menjadi tantang tenteng, ya. Ya, mudah sekali menyakiti orang, ya. Dengan kekuasaan, tidak mau melaksanakan kekuasaannya, dengan kepemimpinan, nggak mau melaksanakan amal soleh terhadap rakyatnya. Ini tidak bersyukur, gitu kan? Nah, artinya bahkan mereka menjadi kafir, mereka tidaklah menzalimi, ya. Kami tidak menzalimi kalian atau tidak menzalimi kami juga, ya. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, ya. Hanya ini dua makna sebenarnya, ya. Wa ma zalamuna, kami tidak menzalimi mereka, atau wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, ya. Ya, dulunya bisa dipahami, ya. Ya, kalau yang pertama adalah bahwa Allah memang tidak menzalimi mereka, ya. Sudah pasti, ya. Yang kedua, hakikatnya mereka ketika tidak beribadah kepada Allah tidak bisa menzalimi, tidak bisa menganiaya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna. Tapi hakikatnya mereka yang sendirinya melakukan kezaliman. Nah, ini ada, ya, senada dengan ayat ini, ya, surat As-Saba, ya. Surat Saba itu mengingatkan kepada satu kaum, ya, yaitu negeri Saba, ya. Kaum Saba yang mereka telah dianugerahkan nikmat yang begitu banyak, tapi akhirnya mereka tidak menjaga, ya, tidak mau melaksanakan syariat, ya, sehingga akhirnya Allah berikan kepada mereka peringatan, balasan yang, ya, menghancurkan kehidupan mereka. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru la baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah berikan kepada mereka, ya, dua buah kebun, sebelah kanan sebelah kirinya berlimpah, ya, buah-buahan yang begitu nyaman, begitu enak, begitu nikmat mereka rasakan, bahkan memilikinya pun dengan cara yang mudah. Kepada mereka semua dikatakan, makanlah olehmu, kulu, ya, wa kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Allah Tuhan kalian dan bersyukurlah, waskurulah, bersyukurlah, ya, baldatun, sungguh Allah telah berikan kenikmatan berupa negeri thayyibah, negeri yang subur, negeri yang baik, ya, bahkan juga diikuti oleh Tuhan yang Maha Pengampun, wa rabbun ghafur. Nampaknya kita juga punya, ya, demikian. Negeri kita betul-betul rumah limpah finaud, ya. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bagaimana kita menjaga? Bagaimana harusnya kita mensyukuri, ya. Sehingga akhirnya kita yang wajib, ya, bersyukur, ya. Wajib kita harusnya ya, apa ya, susah ya untuk mengungkapkan itu, saya ungkapkan. Artinya begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Tidak banyak diberikan oleh Allah kepada negeri yang lain, ya. Kenapa, ya? Kok umat kita ini sulit sekali untuk bersyukur, gitu kan? Ya, tentunya diri kita harusnya berjuang, ya, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Marilah bergerak, ya, secara pribadi kita niatkan, ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang berusaha, ya, mensyukur nikmat-Mu dengan cara meningkatkan atau juga menguatkan, ya, dan dalam menjalankan syariat-Mu, ya, dan lain-lain, ya, agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terus bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada pelajaran, ya, bagi kita semua, ya. Secara pribadi memang saya sendiri mengakui lah, ya, banyak, ya, kekurangan, gitu kan, dalam mereka mensyukur nikmat Allah. Dan mudah-mudahan bagian pengingat dari saya sendiri juga, dalam kalian, marilah Allah berikan begitu banyak nikmat, paling tidak 3 sisi Allah berikan kepada, ya, Bani Israil juga kepada kita, ya. Pertama, kita dihidupkan kembali setelah kematian, di waktu malam kita mati, di pagi hari atau di waktu subuh atau sebelum subuh bangun atau dibangkitkan lagi, sehingga kita bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah, dan bisa tilawah, bisa berzikir. Ini nikmat, ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang kedua, Allah berikan naungan kepada kita, wa zallalna 'alaikumul ghamama anzalna, ya. Walaupun mungkin
bukan bentuknya fisik ya, Allah berikan naungan berupa awan ya, tapi Allah juga berikan naungan seperti kehidupan yang nyaman ya, kehidupan yang tentram, yang damai. Mari kita jaga juga naungan ini. Lalu juga Allah berikan rezeki yang berupa makanan-makanan yang banyak sekali ya, banyak, yang manis ada, yang asam ada, yang mungkin pahit juga ada, yang warna-warni juga berbeda-beda, bermacam-macam ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, seperti mana wasalwa, walaupun mungkin dengan tumbuh-tumbuhan yang diusahakan ya, tapi hakikatnya ini kemudahan juga Allah berikan, al-manna wasalwa. Karena itu marilah kita syukuri, kita jadikan segala nikmat ini untuk kita ya, senantiasa menegakkan syariat Allah. Kum daulatul Islam fi anfusikum ya takum daulatul Islam fi ardikum. Bangunlah, dirikanlah, tegakkanlah daulah Islam di diri kalian masing-masing, diri kita, saya dan kalian semua. Niscaya akan terbangun negara Islam di negeri tempat tinggal kita. Islam itu ya, memang merupakan keyakinan kita, agama kita, tapi bukan sekedar itu. Islam itu memang bagian daripada manhajul haya, ini kehidupan kita semua harus sesuai dengan Islam, adat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya, kita bahas pada hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, silakan jika ada ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ya, hal-hal lain ya yang mau ditanyakan, silakan. Ada, mungkin bisa melalui chatting atau langsung suara, dipersilakan. Ada? Gimana, Bapak sekalian? Boleh cukup? Masya Allah, ini punya usul ya. Ada? Ya mungkin selain daripada materi yang hari ini kita bahas, bisa juga silakan ya jika ingin tanyakan atau pada terkait dengan materi yang sebelumnya, diskusi, ngobrol atau juga hal-hal yang lain. Tafadhol. Baik, ini dari Mbak Abidin ya. Yang bertanya ya. Ustaz, Afwan, bagaimana bila kita lupa syukuri nikmat-nikmat dari Allah? Ya, tentunya ya, iringi dengan istighfar. Itu yang sangat yang afdol lah ya, yang harus kita lakukan ya. Kalau kita lupa mensyukur nikmat Allah, maka iringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah karena lalai ya dari mensyukur nikmat Allah. Karena tiap sesuatu mungkin harus kita coba pahami ya, setiap sesuatu itu memang
bagian daripada pemberian Allah. Karena kalau misalkan pemberian Allah kita lupai, kita tidak syukuri, berarti ada hal yang kurang ya, kita lakukan. Nah, kekurangan itu bisa ditebus dengan istighfar. Makanya jangan sampai lisan ini tidak pernah mengucapkan istighfar. Nabi sendiri lalu mohon ampun kepada Allah kan. Bahkan mengatakan wa ana aghfiru ya kulla yaumin 70 marrah wa fi qaulin mi'ata marrah. Padahal Nabi sendiri dosanya sudah diampuni kalau misalkan dia melakukan. Tapi beliau tidak pernah lupa, tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar. Itu batasan mungkin ya, disebutkan 70 atau 100 itu batasan minimal. Ya, batas minimal kalau sampai segitu saja nggak bisa dilakukan, nah ini na'udzubillah. Makanya ya, kalimat yang sangat mudah ya, coba kita biasakan, kita ungkapkan dan juga kita lafazkan ya dalam lisan kita. Jadi dengan cara itu yang mudahnya adalah kalau lupa mensyukur nikmat Allah, maka istighfarlah kepada Allah. Kan kisah Nabi Nuh ya, bagaimana menghadapi kaum yang lupa akan nikmat Allah, bahkan bukan hanya lupa, menentang syariat Allah ya. Itu kata Nabi Nuh istighfar itu kan. Wa anistaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah ya, istighfar. Ya, itu yang utama lah gitu ya, agar kita selalu melafazkan ya lisan kita dengan istighfar. Nah, yang kedua, cobalah ya berusaha ketika lupa mensyukuri nikmat Allah dengan menggantinya berupa kebaikan, iringi dengan amal soleh. Dalam hadis kan dikatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan yang kamu lakukan, kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya akan menghapus ya kesalahan yang kamu lakukan atau dosa dari kesalahan yang kamu lakukan. Dan ini juga ada dalam ayat ya di surat Hud kalau nggak salah ya, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus dari keburukan, dosa-dosa dari keburukan yang kamu lakukan. Artinya mensyukur nikmat Allah adalah kewajiban yang kalau tidak kita lakukan bisa berdosa. Nah, dosa itu bisa kita hapus dengan ya cara mengiringi atau mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Al-hasanat bisa lepas lagi, bisa hasanat dalam arti ritual dengan sholat taubah misalnya, atau sholat hajah, atau sholat yang khusus, atau juga yang wajib kita kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, sehingga dengan kekhusyuan Allah terima, lalu Allah mau mengampuni dosa-dosa. Itu yang kedua kan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ya berusaha juga untuk menjadikan segala nikmat Allah sebagai ya, hal yang kita kuatkan untuk mengimani atau menguatkan keimanan, sehingga tidak lupa lagi kita akan nikmat Allah. Karena kita rasakan ini nikmat atau keimanan yang harus kita rasakan dan kita kuatkan dan kita pertahankan. Wallahu a'lam ya. Baik, dari yang lain ya, dari Bu Heni ya, beliau mengatakan ini Ustaz jujur ya, kalau mendengar kata kematian atau berita kematian saudara-saudara kita, tiba-tiba hati saya deg-degan dan terasa gemetar, ada rasa takut. Bagaimana mengatasi ini Ustaz? Padahal saya tahu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Justru ketika ada rasa getar atau deg-degan itu hal yang bukan masalah
ini ya menjadi sesuatu yang lumrah dan syukur Bu. Deg-degan itu, terasa takut memang ada, rasa gemetar itu. Artinya ini begitu terasa ya bahwa hari ini dia meninggal, hari ini saudara saya meninggal, hari ini tetangga saya meninggal, hari ini orang tua saya meninggal. Lalu akan terasa dari diri kita, terasa bahwa kita akan menghadapi. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan itu kita berusaha untuk meningkatkan ya, ketakwaan, meningkatkan keimanan, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah ya. Rasa takut hal yang wajar, rasa deg-degan, gemetar hal yang wajar, bahkan itu menjadi satu fenomena yang harus ya istilahnya kita syukuri juga. Ada orang yang tetangga yang meninggal cuek-cuek aja kan, temannya meninggal cuek-cuek aja, mungkin keluarganya meninggal juga biasa saja itu kan, nggak ada rasa sedih, rasa takut, nggak ada gemetar. Ini bermasalah justru, merasa dirinya nggak akan menghadapi kematian seperti itu. Justru dengan ini harus ya, ibu syukuri saja ya. Jadi ya memang kullu nafsin dha'iqatul maut, betul kan? Ya, nah itu yang harus kita rasakan bahwa ya ini hari ini begini, saudara saya yang meninggal, teman saya meninggal, kawan saya, tetangga saya meninggal, rasa deg-degan, rasa takut, betul, gemetar, itu sesuatu yang lumrah lah ya. Nah, sekarang dengan deg-degannya, rasa takutnya, gemetar itu, maka kita bisa jadikan untuk mengingat ya atau merefleksikan kembali kehidupan kita, muhasabah diri kita ya, apa yang sudah kita persiapkan ya ketika ya kematian sudah datang, itu kan. Jadi kalau ada rasa itu ya tentunya bersyukur lagi ya, sehingga rasa takut muncul ya ketika ada kematian. Kan ada 3 hal yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah ya, oleh Rasulullah SAW ya, tentunya juga pada Allah juga ya, agar kita bisa merenungi tentang hakikat kenikmatan itu. Pertama nikmat hidup, pertama nikmat sehat, ketiga nikmat ilmu. Kunjungi 3 tempat. Pertama kuburan, agar kita bisa merasakan nikmat hidup. Saudara kita sudah banyak meninggal dikubur masuk. Sekarang mereka nggak bisa buat apa-apa. Justru mereka mengharapkan doa kita. Yang kedua, masuklah ke rumah sakit. Ya. Begitu nikmatnya sehat. Ya. Lihat saudara-saudara yang ada di rumah sakit, ya, napas berjuang dengan begitu susahnya. Untuk bernapas harus beli. Ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, ada yang ya, diimpus ya. Banyak lah ya, mungkin kita bisa melihat di rumah sakit ya. Nah yang ketiga, kunjungilah perpustakaan, sampai di mana ilmu kita. Nah, ya, jadi sering melihat kematian lalu merasakan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang seharusnya memang perlu dimiliki oleh orang seperti itu, oleh seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana menjadikan rasa deg-degan, rasa takut, rasa gemetar itu lalu menguatkan ya. Uzkuru hadimul ladzat, ingat-ingatlah pemutus kenikmatan ya, yaitu kematian. Ini akan memutus kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama ini dengan kematian itu. Sekarang bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan menjadi sesuatu yang kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang ada orang yang meninggal, maka takziahlah. Ada kumpulan yang nggak perlu diundang, harus datang kita, yaitu ketika ada orang meninggal ya. Itu nggak perlu diundang, jangan sampai disampaikan dulu, ini diundang nih dari keluarga yang meninggal, datang ya, sholat kah atau takziah kah, nggak perlu ya. Karena itu bagian daripada nasihat Allah kan. Allah berikan nasihat kepada kita, hari ini saudara, tetangga, teman yang meninggal, bisa jadi kapan tahu apakah besok atau bulan depan atau bulan depan kita akan merasakan juga seperti saudara kita, teman atau tetangga kita. Jadi memang harus demikian itu ya. Takut atau wajar ya, ada deg-degan atau rasa gemetar adalah kewajaran. Karena bagaimana caranya semua itu kita menjadikan untuk lebih banyak ya, mengingat kematian, lalu apa yang sudah kita persiapkan kematian itu, dan akhirnya juga bisa meningkatkan ketakwaan dan juga meningkatkan ya,
keimanan serta ibadah kita setiap hari yang Allah berikan itu juga dijalankan dengan baik. Wallahu alam, mungkin itu ya Ibu yang bisa saya jawab. Baik, yang lain mungkin ada waktu sampai pukul 7.30, sekarang 7.16. Sama-sama wa yakum Ibu yang sudah menyampaikan dulu pemakarannya. Baik, jika memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok tetap bisa bergabung kembali untuk melanjutkan tadabbur kita dengan tema yang sama, yaitu tadabbur surat Al-Baqarah pada ayat 58 dan selanjutnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir, untuk merasakan nikmat bersama Quran, merasakan keberkahan bersama tadabbur ayat Al-Quran, dan turun rahmat serta kemuliaan dari Allah bagi mereka-mereka yang duduk bersama atau hadir bersama tadabbur ayat Al-Quran. Wallahu alam. Marilah kita akhiri dengan melakukan doa. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat yang kita bisa syukuri, dan juga kita jadikan nikmat itu untuk lebih dekat dengan Allah, pertama nikmat keimanan, pertama nikmat ketakwaan, untuk kekuatan menjalani segala perintah yang baik kita jalani, yang buruk kita hindari. Dan saudara-saudara kita yang mungkin pernah hadir bersama kita, yang hari ini tidak hadir, sibuk dengan urusannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan. Ini sakit ya, silakan agar mereka kesembuhan, angkat penyakitnya. Yang mungkin menghadapi ujian, Allah limpahkan kesabaran, juga Allah limpahkan rezeki kepada saudara-saudara kita semua dengan kondisi COVID seperti ini. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ja'alna rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na al-bala wal bala wal fitna wal ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana afrij 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah. Wa la ilaha illa anta subhanaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.